Dan saudara, meskipun sudah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, evaluasi apa yang perlu dilakukan? Karena lawan yang dihadapi nanti diprediksi akan semakin berat dan berlomba untuk lolos ke Piala Dunia. Kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat pagi, Bung Wesley, Mas Indro. Selamat pagi, Mas Pren. Ya, tentunya ini hadiah indah ya di Hari Raya Idul Adha. Semalam kita menang melawan Tiongkok dan kita otomatis lolos ke putaran keempat. Tapi kita jangan lengah dulu karena kan kita masih ada pertandingan lawan Jepang nanti di tanggal 10. Dan tentunya nanti di putaran 4 ada lawan-lawan yang tidak bisa kita anggap remeh. Saya mau ke Mas Indro dulu. Kalau Mas Indro melihat penampilan dari timnas kemarin, seperti apa Mas? Kira-kira puas nggak dengan penampilan kemarin? Iya, kemarin yang membanggakan adalah banyaknya pemain-pemain eh, yang dipakai dari Liga 1 ya, bahwa ini adalah kesempatan pemain-pemain di Liga 1 juga untuk masuk ke timnas dan akhirnya bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Bagaimana Ricky Kambuaya bermain cukup baik, Rizky Ridho bermain cukup baik, lalu juga beberapa pemain lainnya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kelas dari pemain-pemain tersebut juga bisa cukup baik ya di pertandingan kemarin. Ini yang membanggakan. Bahkan Ricky Kambuaya yang menyebabkan kita mendapatkan penalti ya kemarin sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Nah ini yang saya lihat cukup membanggakan bagaimana permainan-permainan tim yang pemain-pemain yang bermain di Liga 1 juga bisa menunjukkan permainan terbaik pada pertandingan kemarin. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah bagaimana kita menciptakan peluang ya, peluang-peluang dan juga masih minimnya kita mencetak gol. Nah ini yang harus diperbaiki meskipun tidak ada pengaruhnya ketika nanti melawan Jepang, tapi kita harus tetap menunjukkan permainan terbaik timnas Indonesia. Oke, tapi ada yang bilang juga nih Mas Indro, kalau kemarin kita tidak kena penalti gitu ya, mungkin peluang kita menang juga tipis gitu ya. Anda menanggapinya seperti apa? Iya, walaupun kemarin misalnya hasilnya seri pun, ini kan kita sudah memastikan lolos ya. Kalau misalnya pertandingan antara Arab Saudi dan juga Bahrain ini tidak berubah, nah tetap 2-0. Kita juga tetap lolos ke putaran keempat dengan 10 poin walaupun kemarin hasilnya seri misalnya. Tapi kan kita menang dan mendapat penalti ini mungkin adalah karena permainan yang cerdik juga dari seorang Ricky Kambuaya. Jadinya kita dapat penalti dan bisa memenangkan pertandingan ini. Oke. Kita melihat juga kita menguasai jalannya pertandingan. Sementara ketika waktu bermain di Cina pun sebenarnya kita menguasai pertandingan, tapi kita kalah 1-2, tapi kita bisa menguasai pertandingan melawan China ya. Oke. Oke, baik, saya ke Bung Wesley. Anda setuju juga, Bang Wesley, kalau kita lihat pertandingan kemarin ini seperti apa performa dari timnas? Apakah memang betul kalau misalnya kita tidak punya kesempatan untuk di penalti gitu ya, kita ya paling nggak cuma seri aja gitu melawan Tiongkok kemarin? Saya tidak ingin berandai-andai kalau nggak ada penalti kita nggak bisa menang. Bisa jadi kita malah lebih ganas lagi dengan aspek-aspek kejutan yang sejak awal ditunjukkan oleh Patrick Kluivert. Tapi saya setuju dengan sudut pandang dari Mas Indro untuk menyoroti performa teman-teman kita yang bermain di liga lokal. Ada 4 ya Mas Indro, Yakub Sayuri, Egy Maulana, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya. Bahwa kemudian fondasi tim ini bukan melulu dari teman-teman saudara-saudara kita naturalisasi dan kita bisa membuktikan selama kesempatan itu ada, selama PT Clever dan timnya mau melihat Liga Indonesia dan mencari pemain yang cocok dengan gameplaynya dia, ada peluang kita membangun tim yang mengejutkan lawan. Karena aspek kejutan ini adalah salah satu kunci kita, karena orang mulai baca gaya bermain kita di 2 pertandingan lawan
Australia dan lawan Bahrain. Oke, lawan Australia kita mengejutkan 15 menit mungkin, tapi kita kalah telak. Lalu Bahrain kita bisa menang 1-0, tapi dengan cara bermain yang berbeda dengan yang diperlihatkan di pertandingan menghadapi China. Jadi ini aspek kejutan yang menurut saya patut kita berikan apresiasi, kita berikan ucapan selamat kepada tim Patrick Kluivert yang bisa meracik strategi yang berbeda, yang saya yakin China juga nggak duga bakal ada perubahan gaya bermain seperti yang diperlihatkan di awal pertandingan. Ya, Bung Wesley, tapi kalau Anda melihat pertandingan kemarin ini sebenarnya ada nggak sih peluang-peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan maksimal oleh timnas, tapi kemudian kemarin ya hasilnya ya memang kita 1-0, tapi sebenarnya harus bisa lebih maksimal lagi. Di sebelah mana Bung Wesley Anda melihatnya? Ya, babak pertama saja kita punya 2 shot on target dari 8 percobaan. China nggak punya shot on target. Dan kita bisa sebenarnya dekat tiktak antara Ole, Egy, Yacob Sayuri. Kan kemarin terlihat tuh, chemistry-nya saling pengertiannya muncul. Tinggal finishing penyelesaian, iya kata Mas Indro. Benar, kita tinggal penyelesaian. Tapi kita main sudah dekat ke gawang, sudah dekat ke gawang. Satu lagi catatan saya adalah memaksimalkan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Ini menjadi sebuah solusi ketika pertahanan Cina kemarin kan rapat sekali, susah sekali kita bendung. Bagaimana Tom Haya juga kesulitan membangun serangan, sehingga akhirnya tiktak antara Egy, Romeni, dan Kambuaya, Yacob Sayuri, Kevin Verdong ini yang membongkar pertahanan lawan dari kedua sisi. Meskipun banyak menyerangnya dari sisi kiri pertahanan China. Oke, tapi kita juga lihat statistiknya juga nih untuk pertandingan kemarin. Saya ke Mas Indro dulu. Ini kan dari Timnas Indonesia disebutkan untuk penguasaan bolanya di 47,9, kemudian Tiongkok di 52,1. Walaupun Indonesia sebenarnya unggul di jumlah tembakan ya, 13 tembakan, on targetnya 3. Tiongkok tembakannya 5, on targetnya hanya 1. Ini kita sebenarnya bisa memaksimalkannya di mana nih, Mas? Iya, sebenarnya kan ini posisinya adalah China kemarin saat pertandingan kemarin itu posisinya harus menang, sehingga mereka tentunya berusaha menguasai pertandingan sebanyak-banyaknya dan juga menciptakan peluang sebanyak-banyaknya. Jadinya wajar sekali kalau misalnya secara statistik ini ball positionnya dimenangkan oleh China, dan juga kalau dilihat dari posisi kemarin, meskipun ball position lebih banyak, tapi kan ini lebih banyak di kawasan pertandingan China sendiri ya. Tapi mereka tentunya berusaha karena mereka harus menang saat pertandingan kemarin untuk menjaga asa mereka ya ke fase selanjutnya. Dan ternyata mereka kalah dan akhirnya Indonesia yang bisa ke fase keempat ya. Oke, kita sekali lagi apresiasi kemenangan Indonesia, akhirnya buka puasa dari kemenangan melawan Tiongkok ya, karena kita sudah lama tidak menang melawan Tiongkok. Tapi Bung Wesley, saya mau lihat ke depan nih, saya mau tanya ke Anda terkait dengan yang paling dekat di tanggal 10 Juni nanti, kita melawan Jepang. Walaupun tidak ngaruh untuk masuk atau tidaknya kita di putaran keempat, tapi ini kan pertandingan ini lumayan bisa menjadi kesempatan untuk timnas. Perlu nggak sih timnas Indonesia untuk ngoyo di pertandingan melawan Jepang untuk nyuri poin gitu? Harus ada keinginan bermain untuk menang, Mas. Jadi jangan pernah bermain untuk imbang, bermain untuk kalah apalagi. Selalu bermain untuk menang, dan ini proses pembelajaran. Bagi saya menghadapi Jepang itu sebuah ujian yang sangat baik untuk menguji kemampuan kita menguasai lapangan, karena Jepang sangat pintar sekali menguasai permainan, dan mereka tidak perlu bermain terburu-buru. Jepang, mereka main baik sekali dalam build up serangan, dan tiba-tiba bola sudah ada saja di mulut gawang lawan. Dan ini yang harus kita pelajari, karena nanti di fase keempat lawan-lawan kita itu memang Jazirah Arab ya, banyak kan dari Timur Tengah. Tapi kita harus bisa belajar bagaimana bermain menghadapi Jepang, siapa-siapa saja nanti yang dipercaya untuk tampil dari awal dan memetik pelajaran. Saya katakan memetik pelajaran karena Jepang memang tidak butuh kemenangan, tapi kita butuh pelajaran dari Jepang untuk bisa bermain lebih baik lagi nanti di putaran berikut. Dan semoga nanti kita menang lewat lawan Jepang, kemudian nanti ketika Australia lawan Arabnya kalah, kita bisa naik ke peringkat 3. Ini ada keuntungannya mungkin Bung Wesley? Ya, dari segi undian ya, kita kan
kita berharap memang undian 3-4 itu tidak terlalu memberatkan kita. Tapi dari sisi kepercayaan bagi saya, Mas, bahwa kepercayaan kita bisa mengalahkan Jepang itu bisa meningkatkan adrenalin, juga meningkatkan kepercayaan diri, dan lawan juga mulai memperhitungkan kita sebagai salah satu kontender yang layak dan pantas bermain di Piala Dunia. Oke, baik. Kita langsung menuju ke depannya lagi nih ya untuk putaran keempat. Saya masih ke Bung Wesley lagi. Kalau kita lihat ini putaran keempat kan kita bakal menghadapi saingannya kayaknya dari Timur Tengah semua nih, Bung Wesley. Anda melihatnya kira-kira yang paling berat siapa? Kemudian yang kira-kira yang paling menguntungkan kita lawan siapa sih? Uni Emirat Arab, Qatar di grup A itu saya menghindari sekali kalau bisa yang ketemu Qatar dulu ya. Qatar ini lagi, ya mereka lagi membangun sepak bolanya dengan segala cara. Nah di grup B itu ada Yordania, Irak, Oman, itu yang mungkin bagi saya jangan ketemu Irak deh. Agak-agak gaya bermain mereka agak cocok sama kita. Jadi saya lebih pilih lawan Oman atau Uni Emirat Arab. Oke, Mas Indro juga melihatnya kira-kira lebih pengennya ngelawannya UEA sama Oman aja nih, apa gimana? Iya, sepakat dengan Bung Wesley. Kalau yang terberat tentunya adalah Irak dan juga Qatar ya, karena memang mereka pertama Qatar sudah beberapa kali jadi pihak tuan rumah Piala Dunia dan juga piala-piala lainnya. Nah ini kan mereka tentunya mempersiapkan pemainnya yang dengan cukup baik ya. Sementara Irak juga memiliki pemain-pemain yang akan menyulitkan, tentunya bisa menyulitkan kita kalau kita misalnya bertemu dengan Irak. Lalu dia lebih baik ketemu Oman ataupun Uni Emirat Arab gitu. Ini kita berharap sih lebih ke situ tuh. Oke. Tentunya kita harapkan juga siapapun lawannya kan sudah pasti di Timur Tengah, dan mungkin PSSI juga langkahnya cukup tepat ya Pak ya untuk gelar uji coba ngelawan Lebanon dan Kuwait ini supaya bisa siap untuk menghadapi siapapun ya, mungkin Bung Wesley. Sepertinya memang sudah diprediksi tuh, kita ngarahnya kan ke putaran putaran keempat, dan lawan persiapan kita emang dianggap yang bisa memberikan ujian karakter dari sepak bola dari kawasan sana. Oke, Bung Wesley, tapi kalau kita melihat nanti ketika di putaran keempat, Anda melihatnya susunan pemainnya seperti apa? Kira-kira siapa yang masih bisa kita andalkan nih untuk bisa kasih performa yang maksimal di putaran 4 nanti? Ya, pertanyaan menarik bagi saya, dan saya sih berharap tim ini jangan terlalu banyak berganti, karena rencananya kan bisik-bisiknya Mas Indro akan ada tambahan lagi kan, 2 pemain naturalisasi. Jadi setiap pertandingan ada pemain baru yang butuh chemistry, butuh adaptasi. Melawan China kita punya banyak waktu untuk persiapan, tapi nanti ketika kompetisi sudah mulai di semua negara, tidak ada waktu lagi untuk membangun chemistry, dan itu menjadi ujian besar bagi PT Clever untuk kalau dia punya pemain baru lagi untuk mencari chemistry yang tepat. Karena saya jujur terkejut melihat chemistry antara Egy, Ole, Yakub Sawi dan Ricky Kambuaya. Bayangkan ada Marcelino nanti, ada Ragnar nanti. Nah itu siapa yang akan tersingkir di putaran keempat nanti, memang mengejutkan bagi saya. Kalau ada tambahan 2 pemain lagi di lini depan, ya ujung-ujungnya memang persaingannya semakin ketat. Semoga kompetisi internal itu bisa meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Semoga di situ jawabannya nanti. Oke, itu di pemain depan. Kalau di belakang gimana nih kalau Anda melihatnya, Emil atau Martin Pas kira-kira? Saya masih melihat Martin Pas lebih matang, the chemistry sudah berjalan. Emil kemarin awal-awal agak grogi, tapi penyelamatan dia di sisi kiri gawang itu menunjukkan kualitas Emil, bahwa dia juga tidak bisa diremehkan. Tapi secara ketenangan saya melihat Rizky Ridho, Justin Hubner itu lebih tenang bersama Martin Pas. Dan ini pilihan dari pelatih adalah melihat komposisi, bukan melihat per individu. Jadi satu pemain ini mungkin cocok dengan pemain yang lain, yang ini mungkin kurang cocok. Jadi itu dia melihat komposisi di pertahanan, karena secara individu sama bagusnya, tapi siapa yang lebih cocok, siapa yang lebih bisa berkoordinasi dengan 3 benteng tangguh kita.
Oke, yang paling penting chemistry antar pemain ya, bukan kualitas masing-masingnya. Saya ke Mas Indro. Mas Indro ini kan paling dekat tanggal 10 kita lawan Jepang, tapi di lawan gitu ya, di Jepangnya sendiri. Nah, kira-kira dari paguyuban supporter ada komunikasi nggak dengan paguyuban di Jepang kira-kira untuk sama-sama kita dukung timnas di sana? Ya, kalau komunikasi dengan pihak Jepang tentunya kita tidak ada ya. Tapi kita yang pasti kita mempersiapkan teman-teman yang ingin berangkat ke sana untuk mendukung timnas kita gitu ya. Tapi yang kita harapkan bahwa eh, betul seperti yang katakan Bung Wesley bahwa pertandingan ini adalah pertandingan untuk bagaimana kita meningkatkan performa kita ya, bagaimana juga kita eh, bermain di kandang Jepang yang memang ini eh, negara kuat ya di sana. Karena di fase keempat tentunya hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara ada playoff lagi untuk dimasuk ke fase kelima gitu. Nah ini tentunya akan menyulitkan kita juga. Dan yang menyulitkan juga bahwa kemungkinan pertandingan di fase keempat ini adalah pertandingan di negara netral ya, dan tidak ada home and away. Nah ini yang tentunya membedakan pertandingan di fase ketiga dengan keempat. Nah ini yang harusnya juga menjadi antisipasi dari Persib Bluebird untuk lebih memaksimalkan sehingga kita bisa menjadi juara grup di fase keempat nanti. Kalau Oke, ingin tapi lolos langsung. ya, terakhir nanti sebelum saya ke Bung Wesley, saya ke Bung Indro juga. Singkat saja Bung Indro. Kalau misalnya tadi Anda bilang bahwa putaran keempat ini memang tidak akan ada lagi home and away, tapi sudah ditentukan tempatnya, kemungkinan akan di Timur Tengah gitu ya. Anda punya masukan khusus untuk timnas kita supaya kita lebih siap menghadapi putaran keempat nanti? Iya, kalau saya pikir pemain-pemain timnas kita sudah siap gitu ya dengan apapun resikonya ketika bermain di di Arab Saudi ataupun di tempat di kawasan Timur Tengah ya. Nah ini yang tentunya kita juga masih banyak supporter yang bisa mendukung di sana, banyak juga TKI-TKI kita yang tentunya akan mendukung perjuangan timnas di sana. Ini akan bergerak juga menjadi supporter ya, dan juga supporter yang dari Indonesia tentunya akan juga ke sana gitu ya, mendukung perjuangan dari timnas gitu. Ya, itulah yang bisa kita lakukan, supporter dari Indonesia yang ada di negara-negara Timur Tengah untuk bisa datang dan meramaikan, memberikan dukungan langsung kepada timnas. Saya terakhir ke Bung Wesley, terkait dengan tadi Anda susunan pemain sepertinya tidak harus banyak diacak-acak, kemudian juga yang penting bukan individunya tapi itu tadi komposisinya. Nah, Anda melihat apa lagi nih, Bung Wesley, yang bisa dicermati dan juga bisa dievaluasi supaya nanti ke depannya baik nanti melawan Jepang yang paling dekat maupun nanti putaran keempat agar kita bisa raih hasil maksimal dan lolos ke Piala Dunia? Pertandingan itu Oktober, Mas, dan Liga sudah berjalan. Bagi saya mengganti terlalu banyak pemain juga berisiko, tapi bisa jadi tim pelatih bisa memantau pemain-pemain yang mungkin akan cocok karakternya untuk bermain melawan tim-tim dari Timur Tengah. Jadi teruslah mencari komposisi yang ideal. Bukan berarti sekarang adalah yang terbaik dan tidak ada pemain di luar sana yang tidak bisa membela timnas. Karena seorang pelatih itu memilih pemain itu pasti sesuai dengan game plan lawan yang akan dihadapi. Bukan karena mutlak dia adalah pemain naturalisasi atau pemain terbaik, tapi dia nyari komposisi yang terbaik. Ini yang saya bolehkan. Jadi kita masih punya waktu untuk tim pelatih untuk mencari pemain, karena kita berharap memang undian tidak bertemu kita dengan tim-tim yang menyulitkan, tapi siapapun pasti harus kita hadapi, dan ujian chemistry yang tadi kita sebut-sebut itu sudah dipilihkan oleh tim Patrick Kluivert. Pemain yang dicoret pun tetap bergabung dengan di tim, tidak dipulangkan. Jadi ini bagi saya sebuah keputusan yang baik. Tinggal dia nyari lagi siapa pemain yang ada di luar sana yang cocok untuk menghadapi lawan-lawan nanti di putaran keempat.
Oke, kita lihat lawannya siapa, kita susun sedemikian rupa supaya komposisinya sempurna. Kemudian kita juga harus jangan menutup mata dengan pemain-pemain baru untuk masuk ke timnas. Dan juga kita harapkan dukungan dari supporter juga nanti bisa menambah semangat timnas untuk bisa bertanding ke depannya. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola, dan juga Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.